Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pada siang hari ini kita pengen jalan-jalan lagi, yaitu mengunjungi salah satu event tahunan yang sangat menarik perhatian masyarakat Jogja dan wisatawan, khususnya di kota Jogja, yaitu Pasar Kangen Jogja 2022. Penyelenggaraan Pasar Kangen Jogja saat ini berlokasi di Taman Budaya Yogyakarta di Jalan Sriwedani nomor 1 Kota Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke Pasar Kangen Jogja. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Margo Utomo. Kita baru saja melintas di kawasan Tugu Palputih Jogja, dan kita terus berjalan ke arah selatan menyusuri Jalan Margo Utomo menuju Jalan Malioboro. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di sebelah kiri kita ini adalah kantor koran Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu koran berbahasa Indonesia pertama atau tertua ya di Indonesia, karena berdiri pada tahun 1945. Dan saat ini kita berbelok ke arah kiri ya, ke arah Jalan Keliringan teman-teman ya. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Abu Bakar Ali. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini ada gardu listrik tua, merupakan gardu listrik bekas perusahaan Belanda yang bernama Anim dan dibangun pada tahun 1918 dan saat ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan di sebelah kanan tadi yang kita lewati adalah pusat parkir Abu Bakar Ali. Nah, saat ini kita terus lurus dan mulai memasuki Jalan Malioboro. Kita akan berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Malioboro. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Malioboro. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita, ini adalah tempat relokasi PKL yang dikenal dengan nama Teras Malioboro 2. Dan kalau kita perhatikan di sisi kiri kita, ini cukup banyak wisatawan yang bersantai ya di depan Teras Malioboro 2. Dan memang Teras Malioboro 2 ini banyak menyediakan oleh-oleh, cenderamata, baju batik dan lain-lain ya, yang sering banyak dicari oleh wisatawan. Teman-teman, saat ini kita sedang melintas di depan Mall Malioboro. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kiri jalan banyak wisatawan yang sedang bersantai atau berjalan atau duduk-duduk ya untuk menikmati siang pada hari ini, yang kebetulan
saat ini cuacanya sedang mendung teman-teman ya. Jadi pada hari ini tidak panas atau tidak terik tapi mendung, sehingga banyak dari teman-teman wisatawan yang merasa nyaman ya untuk berjalan-jalan di siang hari teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan ada gapura warna putih, ini merupakan kepatihan atau kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Nah di depan kita di sebelah kiri juga ada gapura warna merah menyala, kemudian ada ornamen naganya, ini merupakan kampung pecinan Ketandan. Nah teman-teman, di sebelah kiri kita ini adalah Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo terletak di Jalan Margomulyo nomor 16. Dan kalau dilihat dari sejarahnya, Pasar Beringharjo merupakan pasar tertua yang tidak dapat dipisahkan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena pasar ini didirikan pada tahun 1758, tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, nama Beringharjo sendiri dipilih karena memiliki arti wilayah yang semula merupakan hutan beringin atau bering yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Nah teman-teman, di sebelah kanan kita kalau kita perhatikan ini ada ornamen bendera merah putih. Ini merupakan Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Kemudian di sebelah kirinya ini adalah Beteng Vredenburg. Nah teman-teman, saat ini kita berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Kalau kita ke kanan akan menuju Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian kalau dari titik 0 km lurus terus ke arah selatan akan menuju alun-alun utara Yogyakarta. Nah kita berbelok ke arah kiri menuju Jalan Panembahan Senopati. Nah saat ini kita berada di Jalan Panembahan Senopati. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di Jalan Panembahan Senopati ini, di kanan kiri kita ini sedang dilakukan revitalisasi trotoar teman-teman ya. Kemudian di depan kita di sebelah kanan ini adalah Taman Parkir Senopati, dan di sebelah kiri kita adalah Benteng Vredenburg. Nah di depan kita ini ada pertigaan ya, kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Sriwedani ya. Nah untuk mobil mungkin nggak bisa lewat ke sini ya, karena sedang ada perbaikan revitalisasi untuk trotoarnya, jadi harus memutar teman-teman ya. Dan saat ini kita berada di Jalan Sriwedani. Nah kita mau cari tempat parkirnya dulu ya teman-teman ya.
Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan Taman Budaya yang berlokasi di Jalan Sriwedani nomor 1 Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta. Nah teman-teman, PKJ atau Pasar Kangen Jogja 2022 merupakan penyelenggaraan yang ke-14. Jadi acara atau event tahunan ini sudah dimulai diselenggarakan pada tahun 2007 dan sempat off selama 2 tahun karena pandemi corona. Dan untuk penyelenggaraan kali ini dilangsungkan dari tanggal 18 sampai tanggal 27 Agustus 2022. Diikuti 170 peserta kuliner dan 77 penjual barang-barang lawasan, kerajinan, ataupun komunitas seni. Nah teman-teman, melalui Pasar Kangen Jogja ini seakan-akan kita dibawa ke tempo dulu. Pasar Kangen ini mengingatkan kita akan beragamnya jajanan atau kuliner tradisional dan kuliner masa lalu yang mungkin saat ini akan sangat sulit dijumpai lagi keberadaannya ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita perhatikan tadi dari saat kita memasuki Taman Budaya sampai di tempat ini, terlihat pengunjung cukup ramai pada hari ini, dan makin lama kelihatannya makin banyak yang memadati tempat ini karena dari parkir motor maupun parkir mobil yang di depan sana cukup padat sekali. Nah kalau kita perhatikan teman-teman ya, untuk jenis makanan atau kuliner yang dijajakan di sini cukup bervariasi ya, tidak hanya dari Jogja saja. Ini kita lihat ada rujak cingur dari Surabaya, kemudian tempe gede, mendoan khas Kebumen. Jadi dari luar Jogja pun banyak juga yang hadir di sini teman-teman ya. Gula pasir. Dari gula pasir ya? Kalau yang merah dikasih warna, kalau yang kuning ini asli gula. Yang ini Pak. Biasanya proses membuatnya berapa lama Mas? Setengah jam. Setengah jam ya? Oh ya, kembali. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Terima ya, terima kasih. Mari. Pokoknya satu. Aja ya. Makanya Kak. Kaliannya Mbak Leci. Lecinya berapa? Satu. Terusnya dikit ya Mbak. Oke. Selamat siang Mas. Ya. Maaf bisa tanya-tanya sedikit? Bisa. Oh ya. Ini Mari, apa ya Mas ini? Itu sodanya zaman dulu. Soda zaman dulu ya? Sekarang kan digantikan oleh Fanta, Sprite dan Coca-Cola. Oh gitu. Ya. Dari rasanya ada sarsaparilla, ada frambozen, ada citrun, ada nanas. Tapi kalau bestseller di sini Ya? ada sarsaparilla. Itu rasanya seperti kalau tahu root beer-nya AW. Oh gitu ya. Ya. Oke. Terbuat dari apa ya Mas ya? Apa contoh rasa leci gitu ya? Kalau leci ya seperti rasa leci aja sih, tapi ada sodanya. Sodanya tipis ya. Jadi kalau buat anak kecil tetap aman. Oh gitu. Mau dengan Mas siapa ya? Saya dengan Tore. Oke. Ya. Ini yang best sellernya ya Mas? Iya. Yang rasa apa tadi Mas? Sarsaparilla. Sarsaparilla ya? Kayak root beer-nya AW. Oh oke oke. Terima kasih. Mari Kak, silakan. Oh, ya. Nah di depan kita ini ada makanan khas Jawa Timur teman-teman, namanya pitulo ya.
harganya 6.000 ya per bijinya. Nah ini kalau kita lihat nih baru proses pembuatannya ya, pitulo ya, diolah di sini langsung nih teman-teman ya. Nah ini sebelahnya ini pisang tanduk ya, ini pisang goreng, tapi belum mulai menggoreng nih kayaknya nih. Selamat siang Mas, boleh nanya sebentar? Oh ya, Ini namanya apa ya Mas? ini namanya celorot kak. Apa Mas? Celorot. Celorot ya? Iya, celorot. Asalnya dari mana Mas? Asalnya dari Purworejo. Dari Purworejo ya? Terbuat dari apa Mas? Ini terbuat dari tepung beras, santan sama gula merah atau gula Jawa. Ya. Rasanya gimana? Rasanya manis, tapi manisnya natural, nggak terlalu manis. Oh gitu ya? Tepung beras, santan sama gula merah. Buatnya sambil turun. Iya. Oh gitu, beli sapendel berapa? 25.000 isi 10. 10 berapa? 25.000. Beli satu pendel. Makasih ya Pak. Satu pendel. Mas ini bungkusnya apa sih ini? Ini dari janur atau itu apa namanya, daun kelapa. Mas misalnya gitu ya? Makasih. Kurang kacang Bu. Mas mau tanya kenapa kok harus digoyang-goyang? Biar cepet keras Mbak esnya, semakin digoyang semakin keras. Oh, gitu ya? Siap. Ini bahannya terbuat dari apa aja Mas? Ada gula, tepung, santan sama susu. Oh gitu ya? Berarti Ya. biasanya proses untuk menggoyang-goyangkan itu berapa lama Mas? Ini sekitar 15 sampai 30 menit Mbak baru bisa keras gitu. Oh gitu ya? Iya. Maaf dengan Mas siapa ini? Unik sekali juga ini. Gimana Mbak? Maaf dengan Mas siapa Oh, ini? Diki Pratama. Oke, makasih ya Mas Diki ya. Sama-sama Mbak. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu ya. Kalau Ibu yang punya putra namanya Ibra, untuk putranya. Nah teman-teman, kalau kita lihat di sini ada gatot, tiwul, lopes, gedok, lepon, dan ini makanan atau kuliner tradisional yang sampai saat ini masih cukup populer ya, terutama biasanya dijual di pasar-pasar tradisional ya. Nah sementara untuk gatot dan tiwul sendiri merupakan kuliner atau makanan tradisional ya, sebagai pengganti makanan pokok. Dan tiwul itu dibuat dari gaplek dan biasanya cukup populer di daerah Gunung Kidul, kemudian di Wonosobo, kemudian di Wonogiri, Pacitan. Kalau dari segi rasa untuk gatot lebih manis ya dari tiwul ya teman-teman ya. Nah ini kita berada di stand berikutnya, ada es coklat Towo Umur. Ini juga cukup banyak yang beli, kelihatannya cukup ramai. Nah ini juga ada makanan namanya sagon, harganya 2.000 per biji. Kemudian ini juga ada es jaipongan.
Nah, di depan kita ini sebelah kiri kita ada namanya nasi lengko. Nah, nasi lengko itu merupakan makanan khas asli Cirebon, Jawa Barat, teman-teman ya. Ini juga ada wedang seruni tadi, wedang perpaduan antara serai dan jeruk nipis. Pasti enak rasanya teman-teman ya, seger ya. Ada mendoan kronyos, kemudian ada nasi liwet ya tadi. Talpit itu rasanya kayak apa? Manis Pak, itu campuran dari tepung beras, gula Jawa sama kelapa. Aja pendek. Talpit. Boleh? Oh, ya berapa? Ya udah Empat aja ya. Mbak, maaf. Ini namanya apa ya Mbak ya? Talpit. Apa? Talpit, ya. Terbuat dari apa Mbak? Tepung beras, gula Ya. merah, dan kelapa. Berarti rasanya Manis. gurih ya Mbak ya? Iya. Iya, Kak Cucur. Terus yang satunya lagi? Ini cucur. Cucur ya? Iya. Terbuatnya dari apa Mbak? Bahannya sama, hanya komposisinya yang beda. Jadi ini lebih renyah yang cucur. Oh gitu ya. Berapa? 16.000. Oh iya. Bisa beli ini Mbak? Boleh berapa? Ya, 10.000? Oh, boleh. Ya. 10.000 ya, Mbak? Iya. Asalnya memang dari Jogja Mbak ya ini ya? Ini dari Bantul. Oh dari Bantul ya? Maaf dengan Mbak siapa ini? Saya Rita. Oh ya, terima kasih Mbak Rita. Iya, sami-sami. Oh, sebentar Pak, kembalian. Iya. Nah, di sebelahnya Talpit ini juga ada makanan tradisional yang cukup terkenal ya, namanya gandos. Jadi gandos ini terdiri dari adonan tepung beras dan santan ya, dan cukup populer di Jawa ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada namanya sego gurih sekaten. Nah, sego gurih sekaten ini makanan khas Jogja ya, dan hanya ada saat sekaten tiba. Dan biasanya sego gurih sekaten ini dikeluarkan saat dua gamelan, yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogowilogo, dibawa ke bangsal Pagongan. Nah, bangsal Pagongan sendiri terletak di depan Masjid Gede Kauman. Nah, sego dalam bahasa Indonesia artinya nasi, jadi ini sebenarnya nasi gurih ya. Jadi nasi yang dimasak dengan santan, kemudian ditambahkan ada sambal goreng krecek, tempe, kemudian ada taburan kacang kedelai hitam, kemudian juga ada kemangi, mentimun, kerupuk gitu ya. Nah teman-teman, di kiri jalan terlihat tahu petis Surabaya, kemudian ini ada apa ini, lempeng juruh ya. Nah, saat ini kita sampai di sisi barat utara ya. Nah, biasanya di sini ya, di depan kita ini ada pentas musiknya juga teman-teman ya. Pentas musik akustikan ya, kalau sore hari biasanya. Nah teman-teman, kalau kita lihat di depan kita ada namanya wedang sekoteng. Wedang sekoteng ini terbuat dari jahe, biasanya dihidangkan dalam keadaan panas dan ditambahkan bahan-bahan lain seperti kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan mungkin seperti potongan roti tawar ya. Nah, di lapak ini ternyata ada ramalan juga, ada tarot tadi, terus kemudian icing. Nah, ini ada makanan dari ketan teman-teman ya, enak juga nih, ada ketan
juruh. Juruh itu biasanya dari gula merah. Kemudian ketan serundeng juga ada tadi. Ada ote-ote. Ini di sini ada es jadul, biasanya es gosrok gitu ya. Jajanan tahun 90-an. Ada dawet, kemudian ada mangut lili asap, ini cukup enak ya, khas Bantul. Ini ada dawet ireng khas Purworejo ya. Ojo dipikir ndak marahi mumet. Dawet Purworejo. Ini ada yang jualan serabi kocor, kemudian jualan cucur juga nih teman-teman. Harganya 20 ribuan, dapat 6. Kemudian ini ada makanan khas Betawi, ada kerak telur. Songgobononya satu. Oh, ini namanya Songgobono. Ya, ini namanya Songgobono. Ini biasanya dihidangin di keraton kalau ada acara. Yang di Songgo apa ya? Kehidupan. Ini kalau filosofi ringannya nih. Coba dibaca tuh. Kali Mas, kali. Bir kali, Songgobono kali. Bir apa? Bir Jawanya satu. Jawanya satu. Terus apa? Songgobononya satu. Songgobono Mas, kalau Songgobono ini makanannya terdiri dari apa aja, Mas? Ini ada rogut ayam, Ya. terus ada sus, terus mayonesnya itu mayones bikinan sendiri. Soalnya Homemade ya? disesuaikan Ya, sama lidah. lidah orang Jogja. Jawa ya, makanya agak manis. Bukan mayones. Memang asalnya dari Jogja, Mas ya? Asalnya dari Jogja. Biasanya hidangan keraton kalau ada hajatan. Berarti kayak makanan zaman dulu tapi khusus Iya. untuk raja gitu ya? Kalau bir Jawanya ini terbuat dari apa, Mas? Kalau bir Jawa itu dari rempah-rempah, ada 7 macam rempah yang dipakai di sini. Ada Iya. jahe, serai, Iya. kapulaga, Iya. terus ada cengkehnya juga, Iya. ada kayu manis sama secang, terus ada jeruk nipis juga. Pakai gula nggak, Mas? Ada gula batu sama gula pasir. Oh, caranya buatnya dengan dikocok-kocok gitu ya? Iya, ini yang biasanya dimatengin dulu. Ya. Kalau udah nanti diseker kayak gini buat ngeluarin buihnya biar kayak bir. Oh, biar bulan-bulan ya. Oke, terima kasih, Mas. Ya, Mbak. Kang,
Songgobuwononya 2 ya. Nah ini ada yang namanya mie pentil ya. Jadi pentil itu kayak karet pentil gitu ya. Ya mungkin bentuknya besarnya mirip-mirip karet pentil gitu. Nah teman-teman, di sebelah kanan kita ini ada yang namanya sego wiwit. Dulunya sego wiwit merupakan kuliner spesial dan sakral khususnya bagi para petani saat akan memasuki musim panen sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, wiwitan merupakan salah satu bentuk ritual masyarakat Jawa sebelum panen dimulai. Nah, sego wiwit sendiri terdiri dari nasi putih yang biasanya dibentuk seperti tumpeng dan dilengkapi dengan gudangan, ayam ingkung, telur rebus, ikan asin, kedelai yang ditumbuk. Nah kemudian di sebelah kanan kita ini ada kue leker. Nah kue leker merupakan kue pisang yang juga merupakan makanan tradisional khas Surabaya, namun juga ada yang mengatakan kuliner khas Solo. Leker berasal dari bahasa Belanda yang artinya enak. Nah di sebelah lapak leker tadi ada jenang-jenangan ini. Ada jenang gempol namanya nih teman-teman ya. Ya seperti ini. Ini namanya makanannya apa ya kak ya? Namanya berdopo kak. Berdopo ya? Iya. Asalnya dari mana ya kak makanan? Dari Jogja. Oh dari Jogja ya? Iya. Bahan dasarnya dari singkong, isinya dari enten-enten, gula Jawa, kelapa, dan nangka muda. Berarti kalau dimakan gitu rasanya bagaimana kak? Rasanya dengan kakak siapa ini? Namanya Mega. Dengan Kak Mega ya? Iya. Ini isinya apa aja ya kak? Ya kalau boleh Isinya tahu? kalau bahan dasarnya dari singkong, singkongnya Ya. diparut, nanti masaknya pakai tutup panci, Pakai tutup panci. di atasnya. Oh, gitu. Isinya dari enten-enten, Ya? dari kelapa muda, gula Jawa, dan nangka muda dimasak seperti isi klepon. Oh seperti isi klepon. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Mega ya. Sama-sama. Tasnya mana Mbak? Jogjanya mana? Jogja, Wonosari. Wonosari ya, Gunung Kidul berarti Iya. nggih. Nah teman-teman, di ujung timur ini ada lapak yang khusus menjual jamu ya. Ada beras kencur, ada kunyit asem dan lain-lain ya. Ya ini khusus, ada tulisan suwe ora jamu. Ini letaknya di bagian paling timur ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat ada es gosrok jadul. Jadi biasanya cara makannya paling enak pakai roti tawar ya teman-teman ya.
Ini seperti ini ya penampakannya. Jadi tahu. Nah, kemudian di sebelahnya ada yang jualan buntil dan jatah tempe. Nah, ini juga makanan tradisional, dan kalau untuk jatah tempe sangat terkenal tuh yang ada di Kaliurang teman-teman ya, jatah tempe Mbah Care ya. Kemudian ini ada cara bikang, harganya 2000. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada namanya carang gesing ya. Nah, carang gesing sendiri adalah kuliner tradisional atau jajanan pasar tradisional khas Surakarta, Jawa Tengah, yang berbahan utama buah pisang yang dipotong-potong, kemudian dikasih santan dan rempah serta penyedap ya, termasuk gula di sini, kemudian dikukus ya. Ada juga di daerah lain yang ditambahkan dengan roti tawar supaya rasanya lebih enak ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk lapak yang non kuliner yang ada di dalam gedung ini menjajakan barang-barang antik dan jadul. Ya, ini di sini ada banyak barang-barang kuno yang dijual di sini. Ini ada koran kuno nih. Di sini tertulis tanggal 1 Maret tahun 1966. Sangat kuno sekali ya. Kemudian ini menjual kaset-kaset, kemudian buku-buku. Dan di sini juga ada dijual uang koin kuno. Ada juga tadi tape deck. Kemudian di depan kita ini terlihat juga gramafon ya. Ya, intinya teman-teman bisa memilih barang-barang yang disukai ya, mungkin barang-barang kuno yang bisa dijadikan untuk koleksi juga. Nah, kalau ini jual kamera kuno ya, kamera bekas atau kamera kuno nih. Kemudian ini uang koin kuno juga. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami dari siang sampai sore hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.